Halo teman-teman semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Juliet Komal dengan NIM 2025-44023, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Kerusakan Lingkungan di Maluku, terkhususnya di Kota Ambon. Saudara-saudara, Ambon diberkati dengan teluk yang indah dan perbukitan yang hijau. Dalam kacamata iman, alam ini adalah buku kedua di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Namun, apa yang kita lihat di hari ini? Teluk Ambon, kita melihat plastik yang menjerat kehidupan laut. Apa yang kita lihat di gunung-gunung? Penggundulan hutan yang berujung pada bencana longsor dan banjir yang mencekam nyawa. Kita sering beribadah di dalam gedung gereja yang megah, namun kita membiarkan bait Allah yang lebih besar, yaitu alam semesta ini hancur, berantakan. Saudara-saudari, lingkungan adalah mandat, bukan milik pribadi. Dasar pemikiran kita hari ini berakar pada Kejadian pasal 2 ayat 15, di mana Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tanggung jawab lingkungan bagi umat Kristiani di Ambon bukanlah sekedar isu sosial atau politik, melainkan tugas iman. Saudara-saudari, menjaga lingkungan adalah bentuk ibadah yang nyata. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Sang Pencipta jika kita merusak ciptaannya sendiri. Kerusakan di lingkungan Ambon adalah cermin dari krisis spiritualitas kita yang abai terhadap tugas sebagai penata layanan yang setia. Saudara-saudari, bagaimana kita dapat mewujudkan tanggung jawab ini secara konkret di kota kita? Jadi, ada 3 yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tanggung jawab, yaitu: pertama, pertobatan ekologis. Saudara-saudari, kita perlu bertobat dari gaya hidup kita yang serakah dan budaya membuang sampah yang sembarangan. Gereja harus menjadi pelapor dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam setiap persekutuan. Yang kedua, menjadi suara bagi yang tak bersuara. Sesuai teladan Kristus yang membela yang lemah, kita harus berani bersuara melawan kebijakan pembangunan yang merusak ekosistem hutan dan daerah resapan air di Ambon. Ketiga, yaitu aksi nyata. Sebagai kesaksian, iman dan perbuatan adalah mati. Saudara-saudari, kita jadikan aksi menanam pohon dan pembersihan pantai sebagai bagian dari kurikulum sekolah minggu, pemuda hingga kaum bapak dan ibu. Biarlah dunia melihat kasih Kristus melalui cara kita merawat bumi. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Kota Ambon adalah rumah yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan sampai kelak kita menghadap Sang Pencipta, kita hanya membawa tangan yang kotor karena kita merusak karya tangannya. Mari kita pulihkan Kota Ambon Manise, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan jejak kaki, merawat, dan tangan yang menanam. Jadilah garam yang mencegah pembusukan lingkungan dan terang yang menuntun pada kelestarian alam. Ingatlah, setiap pohon yang kita tanam dan sampah yang kita angkat dari teluk adalah nyanyian pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati Kota Ambon, Tuhan memberkati perjuangan kita semua. Amin. Shalom.